Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tampaknya sudah siap semuanya hari ini ya. Betul siap? Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini tentu saja kita harus bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk mengawali hari ini, Ibu minta tolong kita pimpin doa dulu ya. Mana ketua kelas kita nih? Iya, silakan Bang Daniel. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa tadi ya. Nah, baiklah. Ibu ingin ngecek dulu hari ini ya. Kalian masuk semua atau tidak? Baik, Ibu mulai dari Daniel Saputra. Hadir, Bu. Iya, Daniel. Fajar. Hadir, Bu. Iya, Fajar. Gimana Fajar, kabarnya Fajar? Baik. Baik. Daniel. Bu. Iya. Daniel itu ada dua ya. Sophia. Mana Sophia? Tidak hadir, Bu. Tidak hadir. Ya. Baik. Sakit ya? Hadir, Bu. Oke. Tapi satu orang Sophia ya. Rafael. Hadir, Bu. Iya, Rafael. Kanaya. Hadir, Bu. Yunda. Tidak hadir, Bu. Tidak hadir juga. Ya. Berarti dua orang ya. Baik, ada keterangan lainnya? Yunda? Tidak, Bu. Tidak ada. Wah, berarti apa ya nak ya? Ya, Bu. Mohon nanti yang dekat rumah dengan Kanaya mungkin bisa itu ya, diinformasikan ya. Berarti di kelas ini yang tidak hadir pada hari ini ada dua orang siswa ya. Terima kasih ya semuanya. Alhamdulillah yang lain bisa hadir mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah. Ibu minta tolong nih sebelum mulai. Coba kalian cek meja kalian masing-masing. Ada nggak sampahnya? Banyak? Banyak, boleh silakan dibuang dengan tertib di depan. Ibu beri waktu hanya 10 detik, boleh? Silakan. Begitu ya. Ayo, lebih cepat waktunya. Ya sudah, silakan kembali ke tempat semula. Sudah siap, alhamdulillah ya, udah bersih kan? Terima kasih semuanya ya, sudah mempersiapkan tadi, sudah membuang sampah di tempatnya. Baiklah, mengawali pembelajaran hari ini, sudah siap belum? Ibu ingin meminta Anda memainkan suatu permainan. Kita adakan ice breaking dulu sebentar ya. Ikuti Ibu, dengarkan atau simak baik-baik apa yang Ibu sampaikan. Siap? Ya. Ya. Jika kalian sedang pergi berangkat nih naik pesawat, wah naik pesawat mak bu, naik pesawat aja nggak pernah ini ya. Baik, ketika Anda naik pesawat, tiba-tiba di pesawat itu terjadi kerusakan teknis yang membuat Anda para penumpang diharapkan untuk apa? Ya turun secara mendadak, urgensi kan di situ kan. Nah, pada saat Anda turun, kira-kira kesempatan Anda turun tersebut, apa yang akan Anda bawa? Apa yang Anda bawa ya? Ibu minta tolong pikirkan, sebutkan tiga barang yang akan Anda bawa meluncur bersama Anda nantinya. Silakan, angkat tangan. Siapa? Silakan. Cepat sebutkan saja. Saya bawa ini, Bu. Silakan. Ya.
masuk Bu. Parasol, bukan parasol ya. Baik, berikutnya yang lain, silakan. Kak, Koper. koper. Wah, sempat mau koper. Ada lagi yang lain, sebutkan saja. Iya kak? Terjun payung. Oh, sempat mau terjun payung. Gimana? Silakan. Ya, pelampung. Ada lagi? Mungkin ada yang bawa yang lain Bu. Saya bawa makanan Bu. Seperti itu ya. Baik. Yang lain mana nih? Saya nggak tahu Bu. Cukup bawa diri saja sudah beruntung Bu. Selamat dalam perjalanan. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Baik, itu ya. Nah, kegiatan hari ini Ibu minta tolong juga nih. Siapa masih ingat dengan materi yang lalu? Materi yang lalu kita telah mempelajari tentang apa? Siapa yang masih ingat? Coba. Iya, boleh? Iya kak? Teks berita. Tentang teks berita. Tepat, tepuk tangan dulu buat temannya. Baik, tentang teks berita. Apa yang kita pelajari? Yaitu tentang pengertian. Siapa yang masih ingat di kelas ini tentang pengertian berita? Ayo, berita itu apa? Silakan. Bu, saya Bu. Teks berita adalah informasi berita yang fakta. Oke, berarti diangkat dari sebuah fakta. Ya, informasinya diangkat dari sebuah fakta. Di dalamnya ada sebuah peristiwa atau kejadian. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Selain mempelajari tentang pengertian teks berita, ada lagi kah yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Ada unsur berita. Iya, silakan Bang. Tentang apa? Unsur Unsur-unsur dalam berita, betul? Iya, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ayo. Adik Simba. Iya, jangan takut-takut, nggak masalah. Silakan. Iya, silakan. Oh, kakak. Apa, siapa, di mana, kenapa, bagaimana. Iya, tepuk tangan dulu lah, mantap. Lebih tepatnya adalah adik Simba atau 5W plus 1. Bu, kok adik Simba? Siapa yang masih ingat? A-nya? A. B-nya? Di mana? K-nya? Kapan? Berikutnya adiknya sudah, tinggal Simbanya lagi. C-nya? Siapa? M-nya? Mengapa? Dan terakhir? Bagaimana? Oh, mantap anak ibu. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat semuanya ya. Nah, tadi kalian sudah menyampaikan materi yang lalu itu tentang teks berita, masih berkaitan ya. Nah, pada pertemuan hari ini tentu saja masih erat berkaitan dengan materi yang lalu. Masih seputar teks berita. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini juga, Ibu ingin meminta Anda menyampaikan kira-kira apa ya manfaat kita belajar tentang teks berita ini? Untuk apa kita belajar teks berita? Silakan, ada yang ingin mengungkapkan? Silakan. Ya, silakan Kak. Mendapatkan informasi. Iya, kalau kita mendengar sebuah berita atau membaca sebuah berita akan dapat informasi. Yang tidak tahu akan menjadi tahu. Itu ya. Ibu akan menyampaikan tentang pembelajaran hari ini. Nah, Ibu hari ini akan menyampaikan pembelajaran hari ini ya tentang KD. KD itu apa Bu? Ayo, kompetensi Dasar. dasar. Ini ya. Baik, kompetensi dasar. Yang pertama 3.2 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi baik yang didengar ataupun yang dibaca. Baik, Ibu minta tolong nih kepada satu orang. Silakan Kakak, tolong bacakan indikatornya apa saja. Menjelaskan struktur dan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam menulis teks berita. Ya, lanjut yang ini dibacakan ya. Analisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Ya, terima kasih. Itu indikatornya ya. Lanjut, kita masuk ke
Baik, kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya 4.2. Ibu persilakan kepada satu orang, silakan siapa yang ingin membacakan atau membantu ibu. Ya, silakan Pak, bacakan. Menyajikan data informasi dari bentuk berita secara lisan dan tulisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafaz, intonasi, mimik, Kinesi. Iya, terima kasih ya. Dan ibu minta tolong lagi yang bacakan ini atau tidak, silakan kakak. Silakan kak. Menjelaskan pemahaman membuat berita dengan meningkatkan Iya, terima kasih. Nah, itu merupakan kompetensi dasar dan indikator yang kalian pelajari hari ini. Kita berlanjut ke ini ya. Baik, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang namanya tujuan berarti arah yang harus kalian dapat ketika Anda mempelajari pelajaran hari ini. Yang pertama itu setelah mengikuti pembelajaran mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita dengan menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning, nih ya, PBL, metode diskusi dan pemberian tugas, peserta didik dapat yang pertama, kalian diminta untuk menjelaskan struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Lalu yang kedua, kalian menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam sebuah teks berita. Dan yang terakhir ketiga, menerapkan pemahaman dengan membuat sebuah teks berita dengan memperhatikan struktur serta kaidah kebahasaannya. Kaidah ini termasuk sebuah aturan yang berlaku dalam sebuah teks berita. Nah, seperti inilah yang akan kalian lakukan pada kegiatan hari ini ya. Ini tujuan pelajaran. Setelah kalian tadi mendengarkan tentang kompetensi dasar, indikator, serta tujuan pembelajaran hari ini, maka ibu akan meminta kalian tolong amati sebuah teks berita yang telah ibu tampilkan di depan. Namun biar lebih jelas, saya juga sudah bisa melihatnya dalam bahan ajar. Nah, ibu berikan waktu untuk Anda mengamati teks berita tersebut. Silakan. Ibu ingin meminta Anda silakan hasil amatan kalian tadi, hasil bacaan kalian tadi. Ini tentang apa berita ini? Silakan siapa yang ingin menjawab sayang. Silakan, ya kan akan ngomong sebelah kanan ya. Ya silakan. Banjir. Tentang banjir, iya tepuk tangan. Tepuk tangan. Lebih tepatnya banjir apa? Bandang. Wah, sudah tergambarkan banjir bandang seperti apa di situ ya. Lanjut berikutnya, ada tidak kalian menemukan hal-hal yang berkaitan dengan unsur berita dalam ini? Ada. Ada. Silakan Bang, bukakan. Yang mana? Bagian mana saya? Iya, silakan yang mana? Nggak apa-apa, di situ saja boleh atau boleh pakai bahan ajarnya? Satu saja. Gampangnya ada? Kapan terjadinya? Iya, kapan terjadi? Silakan langsung dijawab Pak. Senin tanggal 10 bulan 2 2014. Ya mantap. Tepat tidak jawaban teman-teman? Tepat. Ada tidak di berita? Ada. Ada. Jadi itu menjawab tentang unsur berita. Masih ada yang lain? Silakan. Silakan. Ada yang lain? Silakan. Oke. Tadi kan ada simbanya, ada apa, di mana, kapan, kapannya sudah, apanya sudah. Ya silakan.
di mana terjadinya banjir-banjir tersebut. Oke, di mana? Di Manado. Di Manado. Tepat di Manado? Tepat. Tepuk tangan buat teman-teman. Iya, itu ya. Nah, dari teks berita ini, Ibu akan berlanjut dulu untuk menyampaikan materi buat kalian. Nah, baiklah, tadi kan sudah mengamati sebuah teks berita. Nih ya, sebuah teks berita. Nah, berikutnya materi reguler tadi ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua, ada konseptual, ada struktur teks berita dan kaidah kebahasaan dari teks berita. Berikutnya yang ketiga ada prosedural, yaitu langkah-langkah dalam menulis teks berita. Nah, ini ya materi pembelajarannya tentang struktur teks berita. Tadi Ibu sudah menampilkan sebuah berita kan? Ya, Bu. Ya, tentang banjir bandang. Nah, yang pertama struktur itu memuat sebuah Judul. Tadi kira-kira ada nggak judulnya? Ada. Terima kasih. Lanjut yang berikutnya yang kedua. Ternyata struktur berita itu ada lagi yang kedua, itu kepala berita. Kepala berita. Kalau kepala berita, biasanya logika kalian letaknya di mana kira-kira? Di awal. Di awal. Mantap, tepuk tangan buat temannya. Lanjut yang ketiga, tubuh berita. Tubuh berita. Dan yang terakhir ialah kaki berita. Biasanya di bagian paling akhir. Nah, untuk itu Ibu akan bahaskan sedikit tentang yang pertama, judul berita. Judul berita harus mewakili seluruh isi atau inti dalam sebuah teks berita. Tadi seperti yang kalian baca tentang banjir bandang. Kita lanjut ke struktur yang kedua. Nah, ini kepala berita. Kepala berita itu memuat yang pertama ada bagian awal berita berisi informasi penting tentang berita. Pastinya memuat adik siswa atau 5W+1. A-nya apa? D-nya mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan terakhir, mantap. Dan yang terakhir dalam sebuah kepala berita tentu saja dia memuat informasi. Ditulis secara ringkas, jelas dan sangat menarik. Itu ya, dalam kepala berita. Kita masuk ke struktur teks berita yang ketiga, body atau badan berita atau tubuh berita tadi ya. Apa isinya? Yaitu penjelasan atau sebuah uraian informasi yang lebih rinci. Tubuh berita merupakan uraian peristiwa lebih lanjut dari sebuah inti berita. Ya jelas, karena kepala berita tadi kan memuat adik simbar. Sangat inti ya, makanya diletakkan paling atas. Baru dijelaskan dalam tubuhnya. Lanjut berikutnya kita masuk ke, nah ini adalah ekor. Yang namanya ekor, bayangan kalian apa? Biasa di belakang ya, ekor kan? Lanjut, ekor berita. Yang pertama, berisi penutup berita. Ekor berita dapat juga berupa kesimpulan atau sebuah saran. Lanjut, dalam ekor berita juga berisi penegasan kembali inti sebuah berita. Dan yang terakhir, ekor berita tidak harus ada dalam berita. Berarti, apakah dianggap tidak penting? Apakah dianggap tidak penting? Ekor berita tidak penting. Ya, bisa jadi memuat informasi yang kurang penting karena berita yang paling atas yang di bagian inti sudah dijelaskan di bagian awal, yaitu di bagian kepala berita. Itu ya. Nah, itu adalah beberapa tentang struktur dari teks berita. Berikutnya, kita akan masuk ke kaidahnya. Baik, Ibu minta tolong kepada satu orang di
standarisasi, yaitu tahap menegakkan tata bahasa dan kamus normatif PUEBI, contoh apotik dan apotek. Iya. Nah, terima kasih kan sudah menyampaikannya tentang bahasa baku. Coba perhatikan di depan ada dua kata, tata apotik dan apotek. Menurut kalian yang mana yang baku? Apotek. Silakan angkat tangan. Bu, saya Bu. Silakan. Ya, Kakak, silakan. Apotek yang baku. Boleh, ada yang lain? Silakan. Ya, apa aja? Apotek. Apotek. Wah, ada dua nih. Yang mana kira-kira yang tepat? Apotek yang tepat adalah apotek. Tepuk tangan buat teman-teman. Nah, kata apotek merupakan kata yang baku sesuai dengan standar dari bahasa Indonesia. Oke. Nanti jika dalam sebuah teks berita Anda menemukan bahasa tidak baku, silakan cantumkan seperti ini ya. Baik, kita masuk ke kaidah yang kedua, yaitu tentang kalimat langsung. Siapa yang mau bantu Ibu? Silakan. Iya, silakan Kakak. Kedengaran tidak suaranya? Bisa lebih nyaring Kak? Silakan Kak. Kalimat langsung. Penandaan kalimat langsung yaitu diapit oleh tanda baca petik 2. Sedangkan kalimat tidak langsung dengan penandaan kata bawah. Masyarakat dilarang mendaki dalam radius 2 km dari kawah Iya, terima kasih patukannya sama. Nah, kaidah pembahasan yang kedua adalah kalimat langsung. Di sini dalam kalimat langsung ada penandanya. Tandanya apa? Tanda petik dua. Seperti apa tanda petik dua? Nih, lihat contoh di depan. Ya. Ini tandanya saya. Tanda petik dua ini lalu berakhir dengan tanda baca, koma, mungkin seru atau tanda tanya, lalu diakhiri dengan tanda petik tutup. Baru katanya. Baiklah, untuk kaidah kebahasaan yang kedua yaitu kalimat langsung. Nah, siapa yang mau bantu Ibu? Silakan bacakan. Iya, Kak, silakan Kak. Penandaan kalimat langsung yaitu diapit oleh tanda baca petik 2. Sedangkan kalimat tidak langsung dengan penandaan kata bawah. Contohnya, masyarakat dilarang mendaki dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat temannya. Kalimat langsung ditandai dengan tanda baca petik dua. Namun kalau yang tidak langsung penandanya bisa iya ditandai dengan kata bawah. Nah, Ibu hanya mencontohkan satu yaitu kalimat langsung. Mana penandanya? Petik dua. Iya, tanda petik Dua. ya. Lanjut, kalau kalimat tidak langsung ada kata bahwa biasanya dia menjelaskan lagi ya. Lanjut kita ke kalimat berikutnya. Baik, kaidah berikutnya ya. Baik, berikutnya kata kerja mental. Wah, siapa yang bisa bantu Ibu lagi nih? Ya, Kakak silakan Kak. Kata kerja mental ialah kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Iya, contohnya Membayangkan, berasumsi, berkesimpulan, beranalogi, dan sebagainya. iya, terima kasih ya Kak ya. Sama. Nah, kata kerja mental itu kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil sebuah pemikiran seseorang. Contohnya ada kata memikirkan. Nanti kalau kalian berjumpa dengan sebuah teks berita lalu ada kata-kata contoh seperti ini, bisa masuk kata kerja mental. Memikirkan, membayangkan, berasumsi, berkesimpulan, beranalogi dan sebagainya. Karena nggak bisa kita lihat, ya? Kan nggak bisa dilihat, nggak bisa dilihat tidak mikirkan, tidak kan? Nah, karena sebuah pemikiran ya. Lanjut berikutnya, kaidah yang keempat ada konjungsi temporal. Dalam sebuah kaidah kebahasaan berita ada konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Ibu minta tolong siapa yang bisa bantu Ibu? Yang lain silakan.
temporal ialah konjungsi yang berkaitan dengan waktu. Contoh, kemudian, sejak, lalu, setelah, awalnya, akhirnya, dan sebagainya. Iya, mantap. Tepuk tangan dulu buat teman-teman ya. Nah, konjungsi temporal dia berkaitan dengan waktu. Contohnya kata kemudian, sejak, lalu, setelah, awalnya, akhirnya, dan sebagainya. Itu ya, konjungsi temporal. Nah, kita masuk ke kaidah berikutnya tentang keterangan waktu. Ayo, siapa? Iya, silakan Kak. Langsung Kak, keterangan waktu. Keterangan waktu merupakan sains yang mana jenis-jenis keterangan yang menerapkan Waktu? terjadinya suatu Iya, contohnya 10 hari 10 hari. menjelang lebaran pelabuhan orang mulai ramai. Iya, terima kasih ya teman-teman. Nanti lebih membaca lagi ya, lebih lancar ya bacanya ya Kak ya. Nah, jadi ada keterangan waktu dalam sebuah kaidah pembahasan, ada keterangan waktu. Sebuah peristiwa, contohnya kata 10 hari menjelang lebaran pelabuhan orang mulai ramai. Kata apa? Kata 10 hari menunjukkan waktunya, yaitu 10 hari. Contohnya ya. Dah, selesai. Terima kasih ya. Nah, dari kaidah kebahasaan sudah. Nah, baik, Ibu telah menyampaikan beberapa materi tentang hari ini. Untuk itu, Ibu minta kalian setelah mempelajari tadi berdiskusi kelompok. Tentu saja sebelum berdiskusi, Ibu akan membentuk kelompok buat kalian, ya. Nah, karena siswanya tidak ada berapa orang tadi? 2 orang tidak hadir tanpa ya. Jadi Ibu tetap bagi 5 kelompok ya sayang ya. 5 kelompok. Ibu sudah persiapkan. Nanti yang namanya Ibu panggil di kelompok 1 misalnya, silakan langsung membentuk kelompok 1. Nah, di depan Ibu ini kelompok 1, kelompok 2. Ya, kelompok 2. Berikutnya kelompok 3, 4, dan terakhir kelompok 5. Jelas? 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika namanya sudah Ibu sebutkan, langsung berada di kelompok tersebut. Baik, untuk kelompoknya Ibu akan bagi, silakan dengan baik-baik. Kelompok 1, Daniel, Fajar, Daniel, dan Sophia. Silakan, kelompok 1. Ya, yang lain silakan berdiri dulu. Lanjut kelompok 2, ada Rafael, Kanaya, Yunda, dan Vanita. Silakan. Kelompok 2 di belakangnya. Yang belum terpanggil boleh menanti dulu ya. Yang ketiga ada Laura, Neisira, Erlin, dan Siti Hamisa. Silakan. 3 di sebelah sana. Iya. Yang belum terpanggil boleh minggir, dari dulu sebentar ya nak. Lanjut yang keempat ada Nico, Samikul, Sofiati, dan Hafiz. Silakan. Iya, silakan. Dan terakhir kelompok 5 sudah pasti Salsa, Frija, Khairin, dan Renata. Silakan. Baik, sudah membentuk kelompok? Ya. Nah, dalam kelompok ini diberikan di kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, baik, setiap kelompok sudah mendapatkan bahan ajarnya? Ya. Nah, coba diamati dulu bahan ajar di situ. Ada sebuah teks berita.
yang pertama. Nah, dari contoh tersebut, dari bahan ajar yang telah Ibu bagikan, dari depan ditampilkan juga yang mana kepala berita sayang? Bagian mana kepala berita? Silakan Kak. Paragraf pertama. Paragraf pertama, ini ya? Ya, coba bisa dibacakan melalui bahan ajarnya. Banjir bandang yang terjang lalu hampir Ya, langsung sedikit lagi. Namun, Tuhan sampah dan lumpur ada terlihat di beberapa wilayah, bahkan di beberapa ruas jalan dan gorong. iya. Air sisa-sisa banjir terlihat tergenang. Terima kasih ya buat teman. Tepuk tangan dulu buat temannya. Nah, jadi ini adalah kepala beritanya dari paragraf pertama. Lanjut, tubuh berita dapat ditemukan di mana? Tubuh beritanya. Silakan. Kira-kira di paragraf yang mana? Ayo jawab, tidak masalah Kak. Apa? Silakan. Iya Bang. Kedua. Yang ini. Silakan. Yang mana? Yang ini. 3. Silakan Bang. Bacakan lewat bahan ajarnya boleh. Kedengaran tidak suaranya? Mohon lebih jelas lagi Bang. Salah satu warga Yuli yang terlihat masih berusaha membersihkan lumpur dari rumah miliknya, mengaku kesal dengan kondisi tersebut. Manajer tidak memberi solusi. Air di sini sudah untuk tergenang. Kalau hujan datang, air langsung masuk ke dalam rumah karena selokan tersumbat hujan budi. Iya, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu buat temannya. Sudah, tubuh berita sudah. Dan berikutnya akan masuk kita ke ekor berita. Nah baik, untuk ekor berita, siapa yang sudah menemukan ekor berita? Kalau enggak apa-apa, coba sebutkan. Silakan. Iya kakak, silakan. Bacakan saya pakai bahan ajarnya. Diperkirakan sampah yang menimbulkan banjir bandang tersebut mencapai 100.000 kubik. Iya. Sementara tempat pembangunan sampah Pembuangan saya. Sementara tempat pembuangan sampah di Sumoko sudah melebihi kapasitas kampung. oke, tepuk tangan teman-teman. Coba, itu adalah kaidahnya. Contoh dari sini. Nah, Ibu akan berikan satu contoh juga. Ada kaidah di sini ya. Nah, coba kalian lihat di depan atau di bahan aja boleh kalian cek. Itu ada kata aja. Coba aja. Kata apa di situ? Baku atau tidak baku? Tidak baku. Tidak baku. Berarti bakunya apa? Saya. Nah, selain kaidah kebahasaan tadi yang tentang kata baku ataupun tidak baku tadi, kata aja tadi ya. Nah, selain itu ada lagi? Silakan yang menemukan. Ya, Bu. Saya tidak bisa menemukan kalimat langsung dalam berita tersebut. Oh, baik. Terima kasih, Kakak. Nah, teman kita ada kesulitan menemukan kalimat langsung. Ada yang bisa membantu sini saya? Saya, Bu. Iya. Kalimat langsung ditandai oleh petik 2, yaitu air di sini tidak mau surut, tetap tergenang. Kalau hujan datang, air langsung masuk di dalam rumah karena selokan tersumbat, ujar Yudi. Iya, terima kasih. Paragraf berapa tadi? Paragraf kedua. Paragraf tepuk tangan. Paragraf kedua. Dapat ditandai dengan tanda petik 2. Terima kasih ya. Sudah jelas untuk di sini, Nak? Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah jelas, alhamdulillah ya. Baik. Keterangan waktu sudah nampak ya di sana ya? Sudah, Bu. Sudah nampak keterangan waktu. Dan tanggal Senin 10/2/2014. Nah baik, setelah tadi menjelaskan materi, kan juga sedikit mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan tadi di awal ya. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja buat kalian. Baik. Oh iya, tampaknya ada satu orang nih kurang bersemangat. Kenapa kakak? Silakan. Iya, silakan kak. Kenapa? Ngantuk ya? Dulu saya, silakan dulu. Mungkin mau cuci muka dulu, silakan. Oh tidak apa. Masih semangat? Tampaknya ini harus sarapan di rumah ya, biar lebih semangat ya kak ya. Senyumnya mana?
akan membagikan LKPD-nya sekarang juga ya. Nah, nanti tolong bersama kelompok didiskusikan LKPD-nya. Kerjakan dulu LKPD yang pertama ya. Ini silakan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Oke, ini LKPD-nya. Silakan dibuka dulu lembar kerjanya. Nah, sudah dapat semua LKPD-nya? Nah, sebelum kalian menjawab di bagian LKPD tersebut, Ibu minta kalian tuliskan nama kelompok Anda. Anda kelompok 1 misalnya, tuliskan nama anggota kelompok Anda. Setelah itu, tuliskan jawaban-jawaban kalian dalam lembar kerja tersebut. Yang mana yang dikerjakan? Yaitu bagian struktur berita dan kaidah kebahasaan dalam berita ini. Baik, jelas sampai di sini? Silakan didiskusikan ya bersama-sama. Silakan. Ini ekor. Sensus Abang ini kepala. Sudah didiskusikan tentang strukturnya? Sudah ketemu kepala berita? Tuliskan di sini paragrafnya dulu ya, baru tuliskan kalimatnya. Kalimatnya tak perlu utuh semua, cukup yang mewakili saja. Iya, sampai titik boleh. Yang penting tuliskan paragrafnya terlebih dahulu. Nah, yang ini ini tentang struktur berita. Sudah ketemu judulnya sudah Kak? Sudah, judulnya sudah. Berikutnya apa lagi itu? Kepala berita ya? Kepala berita. Iya. Paragraf keberapa kepala berita? Coba dilepas juga boleh, LKPD-nya boleh dilepas. Biar lebih mudah. Iya, beritanya boleh dilepas. Ya, oke. Bisa dilepas. Ini gimana? Ada kesulitan? Judulnya sudah ketemu? Sudah. Apalagi yang sulit? Paragrafnya sudah ketemu untuk kepala berita? Sudah, Bu. Ya, tuliskan paragrafnya. Setelah itu tuliskan sedikit kalimat dalam paragraf itu ya, untuk menunjukkan bukti. Ini bagaimana? Silakan. Jangan dulu deh. Ini nanti. Beda. Iya, ini beda. Nah, kayak gini. Judulnya sudah ketemu Kak? Alhamdulillah. Nah, kepala berita terletak di paragraf berapa? Coba diskusikan. Tuliskan paragrafnya di sini di lembar ini dan berikutnya tuliskan kalimatnya. Kalimat dalam paragraf itu pindahkan sini ya. Jangan terlalu panjang, cukup yang mewakili saja ya. Untuk buktinya saja ya. Jangan terlalu panjang. Ya, cukup mewakili saja. Satu kalimat ya. Tadi kita mewakili di sini ya. Juga ya. Cukup pindahkan satu kalimat. Ya. Ini pegangnya nanti hilang. Ya, taruh sini. Hanya kualitas kan berkualitas. Kualitas ini baru dia berkualitas nah. Baku, tuliskan mana? Tuliskan. Yang baku, yang produktif pakai F. Ya, ini tidak bagus. Tuliskan atau produktif. Iya, produktif. Yang tepat atau yang baku, produktif pakai F. Ini pintar, kasih. Nah, sip. Lanjut apa lagi? Ini nyambuk. Ini tempo. Nah, tempo. Kata apa? Kemudian. Setelah. Ada nggak kata kemudian di sini? Ayo. Saya semua diskusi kelompoknya. Alhamdulillah. Nah, baik. Saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Karena ada 5 kelompok, Ibu minta setiap perwakilan kelompok untuk mempresentasikan. Ingat, waktu presentasi Anda sebutkan kelompok berapa dan nama anggota kelompoknya. Sudah siap? Siap. Iya, silakan dari kelompok berapa dulu yang mau? Atau langsung Ibu tunjuk? Iya, baik. Dari kelompok 1 boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Satya Maulana dari perwakilan kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok diskusi bersama
kami bersama Ya, nama teman-teman. Daniel Saputra. Silakan. Oke. Setelah membaca berita pada teks berita, kami telah menentukan yaitu yang pertama judul berita usia produktif Indonesia 191 juta jiwa BKKBN harus dimanfaatkan bagi kesejahteraan penduduk. Dan struktur berita yang pertama adalah kepala berita. Kepala berita terdapat pada paragraf pertama. Paparan isinya yaitu dari hasil sensus penduduk pada tahun 2020 tercatat penduduk Indonesia didominasi oleh usia produktif 15 sampai 64 tahun sekitar 191 juta jiwa. Yang kedua yaitu ada tubuh berita. Tubuh berita terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Ya. Paparan isinya, Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Hasto Wardoyo pun mengatakan jumlah penduduk Indonesia usia produktif harus dimanfaatkan bagi meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dan paragraf ketiga, fase pertama yaitu pemerintah melakukan penguatan intervensi paket gizi pada ibu hamil dan balita. Kaidah bahasaan. Yang pertama ada bahasa baku, contohnya kata produktif dan produktif. Iya, penggunaannya ya. Ya. Iya, lanjut. Yang kedua adalah kalimat langsung. Tanda petik 2, siklus tersebut dapat dipilih menjadi 5 fase. Ya, berikutnya. Yang ketiga, kalimat tidak langsung. Lebih lanjutnya, Hasto mengatakan bahwa pembangunan kesehatan dan pendidikan berkualitas serta pembangunan keluarga menjadi prasyarat mutlak terciptanya sumber daya yang berkualitas. Dan keempat, konjungsi temporal. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat, dan fase kelima. Terdapat pada paragraf ketiga. Iya, terima kasih. Lanjut. Dan kelima, keterangan waktu, yaitu pada 2020 paragraf yang pertama. Dan keenam, yang terakhir, kata kerja mental. Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa bangunan kesehatan dan pendidikan berkualitas serta pembangunan. Iya, sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah, tepuk tangan buat kelompok 1. Mantap ya, tepuk tangan dulu mana teman-temannya. Nah, selanjutnya saya minta kepada kelompok berikutnya kelompok. Nah, baiklah kepada kelompok 5. Ibu persilakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Saskia Ananta, perwakilan dari kelompok 5 yang termasuk Friza, Renata, dan Airin. Ya, boleh berdiri Kak, silakan berdiri Kak. Iya, silakan. Nah, langsung bacakan ya Kak, silakan Kak. Judul berita, usia produktif Indonesia 161 juta jiwa BKKBN harus dimanfaatkan bagi kesejahteraan penduduk. Bagian-bagian berita. Pertama, kepala berita. Kepala berita terdapat dari paragraf 1, yaitu paparan isi. Jakarta dari hasil sensus penduduk 2020 tercatat penduduk Indonesia didominasikan oleh usia produktif 15 sampai 64 tahun, sekitar 191 juta jiwa. Yang kedua, tubuh berita. Tubuh berita terdapat dari paragraf 2 dan 3. Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Hasto Wardoyo pun mengatakan jumlah penduduk Indonesia usia produktif harus dimanfaatkan bagi meningkatnya kesejahteraan penduduk. Yang ketiga, ekor berita. Ekor berita terdapat dari paragraf 4. Phase-phase tersebut dapat berjalan dengan baik apabila menyelenggarakan pemerintah mampu menjalankannya dengan optimal. Iya, sudah selesai? Bentuk strukturnya? Sudah? Iya, strukturnya sudah. Ayo lanjutkan satu lagi, bagian terakhirnya, bagian kaidah, silakan. Iya, silakan Kak, kaidah juga. Kaidah
kaidah kebahasaan. Contoh dalam teks berita bahasa baku. Kata tidak baku, kualitas. Kata baku, kualitas. Kalimat langsung situs tersebut dapat dipilih menjadi 5 phase. Kalimat tidak langsung. Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa pembangunan kesejahteraan dan pendidikan berkualitas serta pembangunan keluarga menjadi prasyarat mutlak terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Konjungsi temporal. Dan kemudian juga didukung dengan adanya program Indonesia Pintar, bantuan operasional sekolah BOS serta pemerataan mutu, revitalisasi kurikulum dan juga revitalisasi SMA serta akreditasi SMK. Keterangan waktu pada tahun 2020. Kata kerja mental. Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa pembangunan kesejahteraan dan pendidikan berkualitas serta pembangunan keluarga menjadi prasyarat mutlak terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Ya, sudah. Selesai. Sudah. Ya, saya tepuk tangan dulu kelompok 5. Nah, baik, itu sudah 2 kelompok. Silakan. Ada lagi? Satu kelompok lagi. Silakan kelompok ini. Ya, kelompok. Ya, silakan. Judul berita Usia Produktif Indonesia 191 juta jiwa BBM harus dimanfaatkan bagi kesejahteraan penduduk. Bagian-bagian berita. Kepala berita paragraf ke-1, Jakarta dari hasil sensus penduduk pada 2020 tercatat. Tubuh berita paragraf kedua atau ketiga, Kepala Badan Hasto Wardoyo, fase pertama. Ekor berita paragraf keempat, fase-fase tersebut. Ya, sudah. Baik, sekian. Ada lagi? Masih ada? Masih. Ya, silakan satu lagi tentang kaidah kebahasaannya. Boleh satu lagi. Silakan. Kaidah dalam teks Boleh berita. berdiri Bang. Boleh berdiri Bang. Kaidah kebahasaan bahasa baku prakerja. Kalimat langsung siklus tersebut dapat dipilih menjadi 5 fase. Ucapnya. Kalimat tidak langsung bahwa pembangunan kesehatan dan pendidikan berkualitas serta pembangunan keluarga menjadi prasyarat mutlak terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Konjungsi temporal. Dan kemudian juga didukung oleh semuanya dan juga dengan adanya program Indonesia Pintar, bantuan operasional sekolah atau BOS. Keterangan waktu, Jakarta dari hasil sensus pada 2020. Kata kerja mental, Hasto mengatakan. Sekian hasil presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk semua kelompok sudah tampil. Untuk itu, Ibu minta tanggapan dari kelompok-kelompok lain. Nah, tadi temanmu dari setiap kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Untuk itu, giliran kalian silakan menanggapi jawaban dari kelompok temanmu tersebut. Nah, Ibu mulai dari kelompok 5. Boleh kelompok 5. Silakan kelompok 5 ingin menanggapi kelompok berapa? Silakan. Apakah jawaban mereka sudah tepat menurut kalian? Silakan berdiri satu orang. Silakan. Terserah. Mau kelompok berapa? Kelompok 2. Iya, silakan. Silakan berdiri ya, Kak. Silakan. Baik, kami dari kelompok 5. Silakan sampaikan. Iya, langsung. Bu, kami dari kelompok 5. Bu, kami ingin menanggapi. Bu, kami dari kelompok 5 ingin menanggapi. Jawaban dari kelompok berapa? 2. Iya, silakan. Sudah tepatkah jawaban mereka? Kalimat tidak langsung. Konjungsi temporal. Baik, konjungsi temporal. Hakikat konjungsi temporal kelompok 2. Iya, silakan Kak. Dan kemudian juga didukung dengan adanya program Indonesia Pintar, bantuan operasional sekolah BOS serta pemerataan mutu
revitalisasi Iya, baik. kurikulum. Iya, terima kasih. Bagaimana? Menurut kalian sudah tepat belum? Sudah tepat? Oh iya, sudah tepat dari kontribusi temporalnya. Terima kasih dari kelompok 5, tepuk tangan. Mantap ya. Lanjut berikutnya, Ibu lempar lagi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 ingin menanggapi kelompok berapa? Silakan. Apakah sudah tepat dengan jawaban-jawaban mereka? Silakan ungkapkan di sini. Satu orang berdiri, silakan. Iya, suaranya bisa lebih nyaring lagi ya. Iya, ingin menanggapi kelompok 1. Iya, silakan. Apa tanggapan kalian dari kelompok 3 terhadap kelompok 1? Apakah sudah tepat? Silakan ungkapkan. Menurut kelompok kalian gimana? Menurut kelompok kami, siklus tersebut dapat dipilih menjadi 5 fase ucapannya. Iya. Jawaban mereka bagaimana? Setuju? Setuju dengan kelompok 3? Setuju? Setuju. Setuju. Tepat? Tepat. Iya, tepuk tangan. Kelompok 1 maaf ya, sudah tepat ya. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih dari kelompok 3. Satu lagi Ibu minta dari kelompok 4. Silakan 4. Tanggapi kelompok berapa yang belum ditanggapi nih? 5. Iya, boleh menanggapi kelompok 5. Silakan. Silakan. Langsung berdiri ya, Kak. Silakan, Kak. Saya perwakilan dari kelompok 4 Ya, ingin menanggapi kelompok 5. Ya, silakan Kak, bagaimana? Silakan. Jawaban mereka bagaimana menurut kalian? Menurut kelompok 4, bahasa baku Ya, bahasa bakunya, silakan. produktif, yang baku produktif, dan berkualitas, yang baku berkualitas. Iya, oke. Berarti sama ya? Sama dengan setuju ya dengan kelompok 5 ya? Ya, terima kasih tepuk tangan buat kelompok 5. Dari hasil diskusi kelompoknya, alhamdulillah ya, kita sudah sampai pada tahap sudah mau di akhir ya, Nak. Baik, karena kita sudah selesai tadi menanggapi diskusi kelompok, memberikan tanggapan kepada kelompok-kelompok yang lain. Berikutnya Ibu akan meminta tagihannya, silakan dikumpulkan. Guru saya, kelompok 1 mana? Terima kasih. Kami di luar tinggal ya. Lanjut berikutnya. Terima kasih. Ada nama kelompoknya kan? Silakan. Ya, kami di luar tinggal ya. Ya, terima kasih. Satu lagi. Ya, terima kasih ya. Baik, ini sudah dikumpulkan. Terima kasih untuk kerjasamanya tadi. Berikutnya, setelah pembelajaran yang telah kalian dapatkan hari ini, Ibu minta tolong nih pada semua kelompok, silakan ungkapkan apa refleksi kalian tentang pembelajaran hari ini. Silakan ungkapkan. Mungkin kalian menemukan sebuah kesulitan pada saat sekolah. Silakan. Berapa berapa? Silakan. Ya, ada apa? Ada apa? Ngomong saja. Silakan. Iya. Iya, silakan Kak. Silakan berdiri. Ya. Adakah kamu mengalami kesulitan mungkin tadi? Ada Bu, Iya, silakan. Bagian apa? Silakan. bagian kata baku. Iya, terima kasih ya. Tapi alhamdulillah udah bisa menemukan kan? Sudah Bu. Iya, terima kasih ya. Alhamdulillah. Lanjut, ada lagi yang lain? Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Silakan. Ya, silakan. Dapat informasi lebih banyak. Iya, dapat informasi lebih banyak. Terima kasih. Dari pembelajaran kita itu tadi ya, ada ya. Kesulitannya yang ditemukan tadi kesulitan? Mungkin kegiatan tadi di saat mengerjakan LKPD tadi ada kesulitan menemukan apa? Misalnya di bagian yang mana? Di bagian struktur atau mungkin di bagian kaidahnya? Silakan. Kaidah ya. Khususnya bagian apa sayang? Konjungsi temporal atau apa? Temporal. Iya. Tepuk tangan dulu buat temannya ya. Alhamdulillah. Kamu sudah bisa kan? Contohnya sudah ada tadi ya. Nah, alhamdulillah ya. Setelah refleksi tadi ya, Ibu minta kalian tolong simpulkan sedikit tentang pembelajaran hari ini. Silakan. Apa materi yang tadi telah Ibu sampaikan? Yang telah kalian tangkap tadi dalam pembelajaran hari ini, apa saja? Kalian mengetahui apa tadi? Silakan. Dari pembelajaran tadi, saya dapat menyimpulkan struktur teks berita yang Ya. terdiri dari judul, Judul, lanjut. kepala berita, Kepala berita. tubuh berita, Ya. dan ekor berita. Tepat sekali. Terima kasih. Sudah bisa menyimpulkan struktur
Kaidah kebahasaan bahasa baku, kalimat langsung, kalimat tidak langsung, konstruksi temporal, keterangan waktu, kata kerja mental. Iya, jadi abang bisa tahu kaidah kebahasaan. Tepuk tangan buat teman-teman. Terima kasih. Jadi dapat disimpulkan pada hari ini kita dapat mengetahui materi tentang struktur. Ada judul, ada kepala berita, ada badan atau tubuh berita, dan terakhir ekor berita. Selain itu kita dapat mengetahui apa? Kaidah kebahasaan. Ada apa saja sayang? Ada kata baku. Ada apa lagi? Kalimat langsung bisa. Apa lagi? Tidak langsung. Konjungsi apa? Konjungsi apa? Temporal. Kata kerja mental. Dan satu lagi. Keterangan. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, untuk itu setelah pembelajaran hari ini, Ibu telah mempersiapkan LKPD kedua. Sudah ada di meja masing-masing? Sudah. Ada. Nah, untuk tindak lanjut di rumah, kalian silakan bersama kelompok tolong kerjakan tugas tersebut. Ya, ada perintahnya dalam LKPD tersebut. Nanti dibawa pada pertemuan berikutnya. Sudah jelas? Sudah jelas. Alhamdulillah. Nah, baik. Tadi kalian sudah berdiskusi kelompok ya. Ya, Bu. Nah, Ibu akan menghargai jawaban-jawaban kalian semuanya. Nah, untuk itu Ibu akan berikan penghargaan sedikit buat sekelompok yang akan mendapatkan nilai mungkin agak lebih ya dari itu. Saya lihat yang lebih aktif dalam kelas ini akan jatuh pada kelompok. Ayo, kelompok berapa? Kelompok 5. Aku tangan kelompok 5. Yang kedua jatuh pada kelompok 1. Dan yang ketiga, tidak usah lah kelompok 3 ya, nggak usah disebutkan yang ketiganya. Yang jelas untuk yang kelompok lain yang tidak disebutkan jangan berkecil hati ya, tetap bersama. Oke? Sip. Nah, baiklah, setelah tadi Ibu menyampaikan kelompok mana yang terbaik ya, yang berkecil hati ya. Untuk itu pertemuan selanjutnya kita akan masuk materi tentang teks prosedur ya, teks prosedur. Nah, jadi kalian belajar tentang teks prosedur gitu ya. Silakan dipelajari di rumah. Buku paket mungkin yang hasil download aplikasi di rumah melalui handphone boleh digunakan ya. Silakan dipelajari tentang teks prosedur. Nah, demikian pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu minta satu orang dari kelas kita, mungkin ketua kelas atau yang mewakili boleh untuk membacakan doa selamat sebelum kita selesai ini. Daniel boleh ya? Silakan Daniel. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap bersemangat ya. Dan Ibu juga mohon maaf jika ada kata-kata Ibu yang menyakiti hati kalian. Sikap Ibu mohon maaf ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam